seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen PT Pertamina. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andi Permana Putra, NBI 12118076. Perkenalkan, nama saya Dito Anggara Putra, NBI saya 12118078. Perkenalkan, nama saya Silvi Adeng Cadela, NBI 12118097. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, NBI 12118018. Perkenalkan, nama saya Miftahul Aika Nucaya Anggriani, NBI 12111828. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi. PT Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi yang meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menetapkan strategi jangka panjang perusahaan, yaitu agresif in upstream dan profitable in downstream. Sistem Informasi Manajemen Pemasaran PT Pertamina. Sistem Informasi Manajemen Pemasaran PT Pertamina ialah melakukan pemasaran BBM retail untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Pertamina melakukan pemasaran BBM retail melalui lembaga penyalur retail BBM atau BBK yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia, seperti SPBU, agen minyak tanah, agen premium dan minyak solar, serta premium solar packet dealer atau PSPD. Tahap-tahap dalam procurement system. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan. Yang kedua, penentuan sumber pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, pemilihan vendor. Yang keempat, pemrosesan purchasing order atau PO. Yang kelima, pemantauan purchasing order. Yang keenam, penerimaan produk. Yang ketujuh, verifikasi invoice. Dan ke-8, proses pembayaran. Tipe sistem informasi. Di sini tipe sistem informasi ada dua, yaitu Operation Support System dan Management Support System. Di Operation Support System ini ada tiga. Yang pertama, Transaction Processing System, yang dimana TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data transaksi bisnis rutin. TPS yang dilakukan pada PT Pertamina adalah berupa pencatatan transaksi penjualan kepada konsumen dan pembelian material, serta pencatatan inventory. Procurement system ini dimulai dengan pemenuhan kebutuhan yang didasarkan pada permintaan dari pelanggan dan permintaan dari Pertamina itu sendiri. Yang kedua, proses control system. Nah, di sini proses control system merupakan sistem yang membantu organisasi dalam hal evaluasi dan kontrol. Pada PT Pertamina terutama dalam procurement proses sistem ini digunakan untuk pemantauan order pembelian material, purchase order, dan diubah bahkan dibatalkan dalam tahap monitoring ini. Selain itu, PCS juga digunakan untuk verifikasi invoice yang diterima pada procurement melalui komponen logistik invoice verification. Ketiga, Enterprise Collaboration System. Enterprise Collaboration System ini adalah sistem informasi yang membantu organisasi dalam hal komunikasi PT Pertamina. Menggunakan sistem ini untuk bisa terhubung antara pihak internal perusahaan dan terhubung pada pihak luar seperti dengan pemasok atau vendor dan pembeli termasuk dalam hal negosiasi. Selanjutnya, tipe informasi yang kedua, manajemen support system. Nah, di sini manajemen support system terdapat tiga, yaitu yang pertama manajemen informasi sistem. Nah, manajemen informasi sistem ini adalah suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. MISI yang dilakukan pada PT Pertamina adalah berupa pelaporan informasi penting seperti neraca dan laporan laba rugi.
perusahaan. Dalam hal transaksi pembelian material, maka ada pelaporan mengenai kecocokan antara purchase order, good receipt, and invoice. Yang kedua, decision support system. Decision support system ini menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan. Decision support system digunakan oleh PT Pertamina pada procurement proses. Dalam hal ini menyeleksi vendor untuk pembelian material dan menentukan jumlah barang yang dipesan. Yang ketiga, Executive Informasi System. Yang ketiga, Executive Informasi System. PT Pertamina menggunakan sistem informasi ini untuk membantu top manajemen mengakses ringkasan dan grafik tertulis mengenai elemen kunci kinerja organisasi dan mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sistem Informasi Manajemen PT Pertamina. PT Pertamina menggunakan berbagai sistem informasi untuk menunjang operasi bisnis. Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah Procurement System. Procurement System adalah proses pemilihan sumber, pemesanan, dan perolehan barang dan jasa. Barang dan jasa ini biasanya diperoleh dari sumber luar. Dalam menjalankan procurement system, PT Pertamina menggunakan bantuan program MySAP dan EPROC dalam memilih vendor terbaiknya. Aktivitas sistem informasi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Input. Mesin yang digunakan dalam proses input adalah PC workstation, server, dan LAN, sedangkan program yang digunakan adalah MySAP dan Web P2P. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses input terdiri dari spesialis, yaitu teknisi dan supervisor, dan user terdiri dari unit procurement. Sumber data yang digunakan berasal dari purchase requisition dan vendor quotation. Produk informasi yang dihasilkan dari proses input adalah data vendor quotation berbagai vendor yang sudah masuk ke dalam SAP. Kedua yaitu proses. Mesin yang digunakan dalam tahap proses adalah PC workstation, server, dan LAN. Sedangkan program yang digunakan dalam MySAP dan EPROC. Sumber daya manusia yang terlibat dalam tahap proses terdiri atas spesialis, terdiri dari teknis dan supervisor, dan user. Sumber data yang digunakan berasal dari vendor quotation dan request for quotation atau RFQ. Produk informasi yang dihasilkan dari tahap ini adalah maintain RFQ di dalam sistem MySAP untuk vendor pemenang. Ketiga yaitu output. Mesin yang digunakan dalam tahap output adalah PC workstation, server, dan LAN. Sedangkan program yang digunakan adalah MySAP, Web P2P, dan EPROC. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses output terdiri atas spesialis dan user. Sumber data yang digunakan berasal dari vendor quotation dan request for quotation atau RFQ. Produk informasi yang dihasilkan dalam proses output adalah terpilihnya vendor yang memiliki penawaran terbaik dan sumber penolakan pada vendor yang tidak sesuai. Keempat yaitu penyimpanan. Mesin yang digunakan dalam tahap penyimpanan adalah PC workstation, server, dan LAN. Sedangkan program yang digunakan adalah MySAP, Web P2P, dan EPROC. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyimpanan terdiri atas spesialis dan user. Terus sumber data yang digunakan berasal dari vendor quotation. Produk informasi yang dihasilkan dari proses penyimpanan adalah referensi vendor di masa datang. Kelima yaitu pengendalian. Mesin yang digunakan dalam tahap pengendalian yaitu PC workstation, server, dan LAN. Sedangkan program yang digunakan yaitu MySAP, Web P2P, dan EPROC. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengendalian terdiri atas spesialis dan user. Lalu sumber data yang digunakan berasal dari purchase order. Produk informasi yang dihasilkan dari proses pengendalian adalah
PO, pencetakan PO, dan pemberian PO kepada vendor. Tantangan yang dihadapi oleh PT Pertamina terdiri dari dua aspek, yaitu aspek teknologi dan aspek kualitas. Yang pertama, aspek teknologi, di mana perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan BBM dengan spesifikasi mesin yang mengusung teknologi canggih. Yang kedua, aspek kualitas, di mana BBM yang diproduksi perusahaan harus ramah lingkungan dengan kandungan timbal seminimum mungkin sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. PT Pertamina mempunyai kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu sistem informasi yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan pertumbuhan organisasi. Yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan, dan kekurangan yang ketiga adanya instruksi-instruksi, dan kekurangan yang terakhir yaitu pengembangan sistem informasi yang membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. PT Pertamina mempunyai kelebihan, dibagi menjadi 5. Yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua, penjualan produk relatif mudah karena merek Pertamina sangat terkuat dan menguasai pangsa pasar. Yang ketiga, kualitas pelayanan kepada pelanggan memuaskan. Yang keempat, salesman perusahaan dapat diandalkan dan sudah teruji selama 5 tahun. Yang terakhir, kelima, SDM di PT Pertamina merupakan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Komponen sistem informasi terdiri dari 5. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang digunakan oleh PT Pertamina untuk memakai dan menjalankan sistem informasi terdiri dari user dan spesialis. User atau unit procurement adalah semua orang yang menggunakan sistem informasi tersebut, sedangkan spesialis, teknis dan supervisor adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam menggunakan sistem tersebut. Dalam setiap aktivitas sistem informasi, sumber daya, spesialis, dan user terlibat. 2. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang digunakan dalam procurement system adalah sebagai berikut. Yang pertama, PC workstation. Yang kedua, server. Yang ketiga, LAN. Dan yang keempat, printer. 3. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yang digunakan dalam procurement system adalah sebagai berikut. Yang pertama, MySAP. Yang kedua, Web P2P. Yang ketiga, e-fraud. Yang keempat, sumber data dibagi menjadi 3. Yang pertama, purchaser requisition adalah pembelian berbagai kebutuhan baik dari PT Pertamina maupun pelanggan. Yang kedua, vendor question adalah suatu tawaran dari vendor mengenai penyediaan materi dan jasa seperti yang diminta dalam request. Juga persisikan persyaratan tertentu termasuk harga. Yang ketiga, request for question adalah dokumen yang dibuat untuk tujuan meminta penawaran harga dari vendor untuk spesifik materi dan server. Yang kelima, produk informasi. Produk informasi yang dihasilkan dari procurement system adalah data vendor question atau SAP. Mintain RFQ di dalam sistem MySAP untuk vendor pemenang, vendor terpilih untuk proses procurement, suara penolakan pada vendor yang tidak sesuai, referensi vendor di masa datang, dan percetakan purchase order. Berikutnya, kelebihan dari outsourcing sistem informasi. Yang pertama, data perusahaan terintegrasi. Yang artinya dengan outsourcing sistem informasi ERP tersebut membuat data-data perusahaan menjadi terorganisir dan terintegrasi satu sama lain, sehingga mempermudah segala aktivitas yang terhubung dengan pengolah data, transaksi perusahaan, dan monitoring serta evaluasi kegiatan perusahaan. Berikutnya adalah kegiatan bisnis perusahaan lebih terfokus. Dengan outsourcing sistem informasi, maka PT Pertamina dapat lebih memfokuskan kegiatan perusahaannya pada kompetensi inti perusahaan tanpa harus lebih banyak memikirkan sistem informasi perusahaan, sehingga PT Pertamina dapat lebih memfokuskan kegiatan kerja mereka pada
aktivitas pengeboran dan produksi minyak dan gas. Nah, yang berikutnya, keamanan data lebih terjamin. Data dan rahasia perusahaan merupakan hal yang sangat penting dengan digunakannya ERP berupa MySAP sebagai sistem informasi yang mengintegrasi data tersebut, maka komunikasi dan transaksi perusahaan sudah bersifat paperless atau sudah tidak lagi menggunakan kertas, sehingga data-data dan rahasia perusahaan akan tercatat dan terekam secara digital. Sistem keamanan data yang disimpan juga dilindungi oleh firewall yang membuat data lebih sulit diakses maupun diretas oleh pihak luar. Nah, berikutnya, mempermudah persaingan di pasar global. Dengan outsourcing sistem informasi, mempermudah PT Pertamina dalam menghadapi persaingan global. Hal ini dikarenakan perkembangan sistem informasi outsourcing yang diprogram oleh PT Pertamina atau MySAP merupakan sistem informasi yang banyak digunakan di seluruh dunia, sehingga teknologi yang dimiliki PT Pertamina merupakan teknologi yang standar dunia. Kelemahan dari outsourcing sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan anggaran perusahaan. Sistem outsourcing yang diterapkan di PT Pertamina merupakan sistem berlangganan dengan periode waktu per tahun. Perhitungan pembayaran pun dihitung berdasarkan jumlah akun atau ID yang digunakan. Banyaknya jumlah pegawai Pertamina membuat biaya pelanggaran sistem informasi tersebut menjadi mahal, meningkatkan anggaran perusahaan. Selanjutnya, terciptanya ketergantungan terhadap sistem informasi outsourcing. Segenap kemudahan yang diberikan outsourcing sistem informasi membuat seluruh aktivitas bisnis dan komunikasi perusahaan tergantung kepada sistem informasi tersebut. Ketergantungan tersebut dapat memberi dampak negatif bagi perusahaan, karena bila terjadi gangguan sistem pada perusahaan, outsourcing yang mampu merusak jaringan dari sistem tersebut, maka aktivitas kerja dan transaksi perusahaan dapat terhenti dan data-data perusahaan akan terancam keamanannya. Berikutnya, ketidaksesuaian fitur yang dibutuhkan. Dalam penerapan outsourcing sistem informasi (EPR), seluruh aplikasi yang digunakan seragam seluruh dunia. Padahal kebutuhan sistem EPR tiap perusahaan berbeda-beda. Dengan outsourcing informasi tersebut, PT Pertamina harus mengatur ulang alur kerja perusahaan, menyesuaikan dengan sistem EPR outsourcing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mempresentasikan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.